sebelumnya. Sekarang insya Allah kita akan lebih paham lagi tentang dia. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala thaniyan, yang kedua dari isim mansub al-maf'ul al-mutlaq. Maf'ul mutlaq. Qala al-musannifu rahimahullah babul masdar. Bab masdar. Langsung begitu. Kenapa belum bilang bab masdar pada ini maf'ul mutlaq? Kenapa kira-kira? Karena maf'ul mutlaq itu harus masdar. Bahkan nanti di buku ketiga, buku setelah ini akan dikatakan kalau ada kata bukan masdar menjadi maf'ul mutlaq, maka itu namanya naib, pengganti dari masdar. Nanti di buku setelah ini. Karena memang pada dasar asalnya adalah yang menjadi maf'ul mutlaq itu adalah siapa? Masdar. Makanya di sini belum bilang babul masdar. Bab masdar. Yang mana disorof tentunya alhamdulillah antum sudah paham itu masdar. Iya. Beliau katakan al-masdar huwal ismul mansubu. Al-masdar itu adalah isim mansub. Yaitu masdar yang menjadi maf'ul mutlaq. Dia adalah isim mansub. Kalau masdar tidak menjadi isim maf'ul mutlaq, ya lain lagi. Ini adalah masdar yang menjadi maf'ul mutlaq. Dia adalah isim mansub. Kenapa dibilang isim? Ya karena masdar adalah isim. Memang masdar itu adalah siapa? Isim. Al-mansub ini menjelaskan hukumnya nanti kalau dia jadi maf'ul mutlaq. Hukumnya kalau dia jadi maf'ul mutlaq adalah apa? Mansub. Ciri-ciri masdar apa? Alladzi yaji'u tsalitsan fi tasrifil fi'il. Yang datang pada urutan ketiga dalam pecahan fi'il. Nyambung dengan sorof. Masdar dalam pecahan fi'il di urutan keberapa? Ketiga. Antum bilang doroba yadribu dorban. Mana masdar? Dorban. Kota layak tulu kotlan. Mana masdar? Itu yang di urutan ketiga itu dibilang masdar. Paham kan? Paham Fahri? Yang di urutan ketiga. Ketika antum tasrif kata, maka di urutan ketiga adalah siapa? Masdar. Lihat contoh penulis itu. Doroba yadribu dorban. Mana masdarnya tadi? Dorban. Nah nanti yang menjadi maf'ul mutlaq itu yang di urutan ketiga. Bukan di urutan pertama, kedua, bukan. Bukan juga yang di urutan keempat. Karena di urutan keempat isim fa'il. Bukan di urutan kelima. Karena kelima adalah isim maf'ul. Bukan. Dia ini yang berada di urutan keberapa? Ketiga. Kalau berada di urutan keempat, kelima itu nanti jadi hal. Paham kan? Itu nanti kan yang akan menjadi apa? Hal. Tahu hal kan? Yang saya bilang kemarin dibaca kitab isim mustaq yang ada pecahannya. Tapi dia pecahannya bukan ketiga. Tapi nanti keempat dan kelima. Jadi masing-masing pecahan itu ada lagi i'rabnya dalam kalimat. Jelas kan? Nah, ini di pecahan urutan ketiga. Kata beliau asyarhu syarah. Minat rasyai termasuk sesuatu allati tastakdimuhal arabu yang digunakan oleh orang Arab litaukidi kalamiha untuk menguatkan ucapannya. Ini penulis menggambarkan bahwa namanya maf'ul mutlaq itu adalah menguatkan kalimat. Jadi nanti itu kalau ada maf'ul mutlaq, antum artikan sungguh. Tidak usah terjemahkan kata itu, terjemahkan sungguh. Misalnya, dorobtu Zaidan dorban. Dorobtu Zaidan dorban. Dorobtu fi'il dan fa'il kan. Zaidan maf'ulun bi. Dorban sebagai apa? Maf'ulun mutlak. Apa gunanya di kalimat sini? Menguatkan. Sungguh saya memukul Zaid. Begitu artinya. Bukan saya memukul Zaid pukul. Paham kan? Jadi beliau katakan minal asya termasuk sesuatu allati yang tastakdimuhal arabu yang dipakai oleh orang Arab litaukidi kalamiha untuk menguatkan ucapannya. Untuk menguatkan ucapannya al-masdaru adalah masdar. Ini fungsi ya masdar menguatkan kalimat. Iya.
Wal masdaru dan masdar. Huwal ismul mansubu. Dia adalah isim mansub. Alladhi yaji'u thalithan. Yang datang pada urutan ketiga. Fi tasrifil fi'li. Di dalam tasrif fi'il. Apa itu tasrif? Kita sudah tahu. Tapi penulis jelaskan karena jangan sampai orang belajar kitab ini belum belajar apa? Tasrif. Belum kasih tahu tasrif. Wal muradu bi tasrifil fi'li. Yang diinginkan dengan tasrif fi'il. Tahwiluhu min sigotin ila sigotin. Merubahnya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu namanya tasrif. Antum ubah dari satu bentuk menjadi bentuk yang lain. Misalnya antum katakan doroba jadi yadribu, jadi dorban, jadi doribun, jadi madrubun. Itu namanya tasrif. Antum ubah satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu dibilang tasrif. Ta'ati bil madi masalan. Kamu datangkan dengan madi misalnya. Kamu datangkan dengan madi misalnya. Tsummal mudhari'i, kemudian mudhari'. Jadi kamu datangkan dengan madi misalnya, kemudian mudhari'. Tsummal ismu, kemudian setelah itu isim. Karena madi fi'il, mudhari fi'il, kemudian isim. Alladhi huwal masdar. Itu langsung ketiga ada. Kemudian isim yaitu dia adalah siapa? Masdar. Pokoknya tidak keluar dari itu. Itu sudah urutan. Itu sudah urutan. Madi dulu, baru mudhari'. Baru setelahnya siapa? Masdar. Fatakul maka kamu katakan. Daraba yadribu darban. Ini pelajaran mudah karena kita sudah sorof aman. Daraba yadribu darban. Fadarban masdarun. Maka darban itu adalah masdar. Wa yusamma maf'ulan mutlaqo. Dan dinamakan dengan maf'ul mutlak. Dari sinilah rahasianya. Kenapa dalam tasrif itu dia dikasih mansub? Kenapa itu dalam tasrif dia dikasih mansub? Misalnya kita kan begini. Doroba yadribu dorban. Kan bisa saja dorbun. Bisa saja siapa? Dorbin. Ya kan? Kan namanya isim bisa dhamma, bisa kasroh, bisa apa? Fathah. Kan begitu? Malah di tasrif dia di fathah. Kenapa itu? Karena seringnya masdar menjadi maf'ulun mutlak atau maf'ulun li'ajli. Ya dua-duanya mansub. Dua-duanya apa? Mansub. Makanya di dalam tasrifnya memang mansub. Cuman jangan sampai antum bilang berarti kalau dapat masdar selalu mansub. Belum tentu. Itu namanya mabni. Itu namanya apa? Mabni. Enggak, masdar itu enggak mabni. Cuman seringnya dalam kalimat sebagai maf'ul mutlak atau maf'ul li'ajli. Sehingga dia mansub. Fal maf'ul mutlak. Sekarang tinggal kita masuk maf'ul mutlak. Karena masdar itu dinamakan maf'ul mutlak. Sekarang apa itu maf'ul mutlak? Beliau bilang ta'rifuhu pengertiannya. Sekarang masuk di pengertian maf'ul mutlak. Huwal masdarul mansub. Maf'ul mutlak itu adalah masdar yang mansub. Al-muafiqu li'amilihi fi labdihi wa ma'nahu. Ini yang penting setelahnya. Setelahnya itu penting. Jadi pertama dia masdar. Kedua dia mansub. Cirinya al-muafiqu li'amilihi. Yang sama dengan amilnya. Amilnya maksudnya fiilnya sebelumnya. Yang sama lafadznya dengan fiilnya sebelumnya. Fi labdihi dalam lafadznya. Yang sama dengan amilnya dalam lafadznya. Au ma'nahu. Atau sama maknanya. Itulah ciri-ciri maf'ul mutlak. Kalau antum dapat masdar, mansub, sama lafadznya dengan fiil sebelumnya. Paham kan? Saya bilang fiil karena kita masih di kitab dasar. Tapi penulis bilang amil karena nanti amil itu bisa fiil bisa isim. Di buku selanjutnya. Di buku selanjutnya. Tapi amil di sini kita anggap dulu fiil saja. Fiil saja. Jadi sama dengan lafaz fiilnya atau sama dengan makna fiilnya. Itu ciri-ciri maf'ul mutlak. Artinya kalau beda pastikan bukan maf'ul mutlak. Pastikan bukan maf'ulun
mutlak. Misal, kita contohkan 3 contoh. Tiga contoh. Akal tu aklan, jalas tu qu'udan, solai tu imanan. Billah. Ciri-ciri maf'ul mutlak, masdar. Berarti semua ini sama. Aklan masdar, qu'udan masdar, imanan masdar. Paham kan? Mansub. Kita melihat ini semua mansub. Aklan, qu'udan, imanan. Semuanya apa? Mansub. Setelahnya itu membedakannya dengan yang lain. Dia adalah sama dengan fiilnya secara lafaz atau sama dengan fiilnya secara makna. Anda? Apa artinya aklan? Makan. Akal juga makan. Qu'udan duduk, jalas duduk. Paham kan? Berarti ini sama lafaz. Yang ini sama apa? Makna. Paham kan? Nah, ini apa ini? Ini bisa nggak maf'ul mutlak? Lihat dulu, apakah sama lafadznya? Tidak. Apakah sama maknanya? Tidak. Jadi lafadz ya, kemudian makna. Ini lafadz ya, ini makna. Ya. Ini sama makna, ini sama lafadz. Ini lafadz tidak sama. Sholla iman, tidak sama lafadznya. Makna juga tidak sama. Ini maknanya sholat, ini maknanya apa? Iman. Beda kan? Beda lafaz, beda makna. Berarti ini namanya maf'ul mutlak. Ya, ini namanya maf'ul mutlak. Kalau ini bukan dari maf'ul mutlak. Paham ini maf'ul mutlak? Sudah paham ini? Mudah insyaAllah. Alhamdulillah. Ini karena kedua kalinya ini. Mithaluhu contohnya. Wa kallamallahu Musa takliman. Coba antum tasrif kallama. Pasti begitu. Kallama yukallimu takliman. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kan begitu? Berarti takliman dari apa? Kallama. Berarti selafat. Selafat. Oh berarti maf'ul mutlak. Makanya kata beliau i'rabuhu, i'rabnya. Kallama fi'ilun madin. Kallama itu fi'il madin. Wallahu sementara Allah fa'ilun. Musa maf'ul bih. Cuman tidak nampak harokatnya. Itu fathah muqaddaro. Karena isim maksur. Isim maksur. Wa takliman ini poin kita sekarang. Maf'ulun mutlakun. Maf'ul mutlak. Wa faqa'amilahu. Sama dengan amilnya kallama. Fi labdihi wa ma'nahu. Sama dalam lafaz tentunya juga sama dalam makna. Karena pasti itu. Kalau sama lafaznya pasti sama maknanya. Pasti sama maknanya. Kalau yang sama maknanya tidak lafaznya sebentar. Di pembagian di bawah. Aqsamul maf'ulil mutlak. Pembagian maf'ul mutlak. Pembagian maf'ul mutlak. Qala al-musannifu wa huwa qisman. Berkata penulis dan dia terbagi dua. Labdiyun wa ma'nawi. Ini tadi yang kita singgung. Ada maf'ul mutlak labdi. Ada maf'ul mutlak ma'nawi. Apa itu ma'nawi, apa itu labdi? Kata beliau fa'in wa faqalabduhu labda fi'ilihi fahuwa labdi. Jika sama lafadznya dengan lafadz fi'ilnya maka itu namanya lafzi. Paham sisi penamaannya? Jika fa'in maka jika wafaqo sama. Labduhu lafadznya. Labdo fi'ilihi dengan lafadz fi'ilnya. Fahuwa lafzi maka itu dinamakan dengan maf'ul mutlak lafzi.
Nah qataltuhu qatlan. Mana maf'ul mutlaknya? Qatlan. Sama lafadznya dengan fiilnya. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafdihi fahuwa ma'nawi. Fa in wafaqa jika sama. Jika sama makna fi'lihi dengan makna fi'ilnya. Duna lafdihi tidak pada lafadznya. Jadi sama maknanya tidak pada apa? Lafadznya. Tidak pada lafadznya. Fahuwa ma'nawi. Maka ini namanya nanti maf'ul mutlak apa? Ma'nawi. Nah contoh jalas tu qu'udan. Lihat beda lafadz tapi sama makna. Jalas artinya duduk, qu'udan duduk. Wa kumtu wukufan. Wukuf artinya berdiri. Wukuf artinya berdiri. Koma dari koma adalah juga artinya apa? Berdiri. Wa ma asbaha dzalik dan apa yang serupa dengan itu. Apa yang serupa dengannya. Iya, apa yang serupa dengannya? Sama. Ini kalau antum pahami mudah disyarah, mudah sekali. Asyarhu syarah yang qasimul maf'ul mutlak terbagi maf'ul mutlak ila kismain kepada dua pembagian. Maf'ulun mutlak labdi, ada maf'ul mutlak labdi, wahwa dan dia adalah ma, ini berulang saja, berulang. Ma yuwafiqul fi'la an-nasibalahu fi labdihi wa ma'nahu. Yaitu apa yang sama dia dengan fi'il yang menasabnya dalam lafaz dan maknanya. Jadi maf'ul mutlak dengan fi'il yang menasabnya, yaitu fi'il sebelumnya. Itu sama lafaz dan maknanya. Bi'an yakuna dengan ada terjadi padanya mustamilan ala hurufih. Melingkup, mencakup huruf-hurufnya. Itu huruf yang ada pada maf'ul mutlak, itulah huruf yang ada pada fi'il. Itu namanya mencakup, ada padanya hurufnya. Penjelasan lebih jauh lagi adalah kata beliau mithil contoh farihtu farohan. Farihtu farohan. Paham kan? Perhatikan walaupun beda harokatnya tapi sama apanya? Sama apanya? Hurufnya. Itu dibilang sama. Fa inna hurufal fi'la fariha. Sesungguhnya hurufnya fi'il yaitu fariha. Dia nafsu hurufil masdar al-farah. Yaitu dialah sama dengan hurufnya masdar. Yaitu al-farahi. Paham kan? Sama. Wa minuhu qauluhu ta'ala dan diantaranya firman Allah Ta'ala. Diantaranya firman Allah Ta'ala. Sallu alaihi wasallimu taslima. Mana itu? Tasliman. Apa itu tasliman? Masdar. Kenapa mansub? Maf'ulun mutlak. Maf'ul mutlak apa namanya? Lafzi atau ma'nawi? Kenapa bisa? Karena huruf yang ada pada masdar sama dengan huruf yang ada pada fi'il. Paham kan? Jelas kan? Mudah sekali. Waba yang kedua maf'ul mutlak ma'nawi. Ada namanya maf'ul mutlak ma'nawi. Iya, apa kalau maf'ul mutlak ma'nawi? Wa huwa ma yuwafiqul fi'lan nasibalahu fi ma'na. Dia adalah apa yang cocok sama dengan fi'il yang menasabnya dalam maknanya. Duna labdihi, tidak pada lafadznya. Jadi sama dalam maknanya, tidak sama dalam lafadznya. Ini disebut dengan nanti sinonimnya. Jadi dia ini maf'ul mutlaknya pakai sinonim dari fi'il. Pakai sinonim dari fi'ilnya. Wadzalika bi an takuna huruful masdari. Demikian itu dengan bentuk ada pada huruf masdar. Goyro hurufi fi'ilihi. Bukan huruf fi'ilnya. Jadi huruf dalam masdar bukan huruf dalam fi'ilnya. Dalam maf'ul mutlak beda dengan huruf yang ada dalam fi'il. Contoh mithil kumtu wukufan. Lihat. Beda huruf. Fa inna ma'nal fi'ila qoma. Sesungguhnya makna fi'il qoma. Huwa ma'nal masdar. Itulah makna masdar. Itulah makna masdar. Iya. Al-wukuf.
yaitu wukuf. Walakinnal hurufa mukhtalifatun. Akan tetapi hurufnya berbeda. Akan tetapi hurufnya apa? Berbeda. Ya, wa mitluhu, dan contohnya farihtu sururon. Lihat, fariha artinya berbahagia. Berbahagia. Sururon kalau antum buka kamus juga maknanya apa? Berbahagia. Berarti ini kan sama maknanya tapi beda hurufnya. Paham kan? Beda lafadznya. Tetap kita bilang maf'ulun mutlak. Maf'ul mutlak apa namanya? Maknawi. Itu namanya. Fa inna ma'nal fi'il. Sesungguhnya makna fi'il yaitu fariha. Huwa ma'nal masdar. Itulah makna masdar. As-surur. Yaitu as-surur. Walakinnal hurufa mukhtalifatun. Akan tetapi hurufnya berbeda. Akan tetapi hurufnya apa? Berbeda. Jelas ini kan? Mudah sekali. Maf'ul mutlak mudah. Apalagi bagi orang yang sudah belajar sorof. Kesulitan di maf'ul mutlak adalah ketika belum belajar sorof. Itu saja. Itu saja kesulitannya. Paham kan? Yang berikutnya salisan warabian. Langsung masuk. Ketiga dan keempat. Kenapa tiga dan empat? Karena penulis menyebutkan pisah antara dzarfuz zaman dan dzarfu al-makan. Dia dimasukkan dalam satu nama yaitu maf'ulun fi. Ini lagi lebih mudah lagi. Karena tidak perlu memikirkan masdar. Yang penting antum tahu kata yang menunjukkan atas waktu atau tempat. Selesai. Qala al-musannif rahimahullah. Berkata penulis rahimahullah. Babu dzarfiz zamani wa dzarfil makan. Bab dzarf zaman dan dzarful makan. Ya, kata menunjukkan atas waktu dan kata menunjukkan atas tempat. Dzarfuz zaman huwa ismuz zamanil mansubu bitakdiri fi. Dzarfuz zaman adalah dia isim zaman yang mansub dengan takdirkan makna fi. Jadi dalam mengartikannya harus antum munculkan makna fi. Kalau dzarfuz zaman munculkan arti pada. Jadi pada hari, pada malam, pada, paham ini? Munculkan makna fi. Dalam menerjemahkannya, ini langsung terjemahannya. Jadi isi mansub menunjukkan waktu. Menunjukkan waktu. Ditakdirkan padanya makna fi. Pada. Nah contoh al-yauma, al-lailata, wa gudwatan wa bukratan wa saharon wa godan wa atamatan wa sobahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa ma'asbah dalik. Dan apa yang serupa dengan itu. Artinya kalau antum dapat kata-kata ini mansub, maka dia adalah maf'ulun fi. Maf'ulun fi. Asyarh syarah. Ad-dzarfu lughatan al-wi'a'u. Dzarf secara bahasa dia bermakna al-wi'a, wadah, tempat. Nah, itu dzarf. Iya. Seperti antum bilang, iya, tadi dalam contoh al-yaum. Yaum itu wadah, pada hari. Itu ada pada hari itu. Ada pada hari itu. Demikian pula kata lain. Jadi itu secara bahasa. Dia bermakna al-wi'a. Diartikan ember, baskom. Semua tempat itu dinamakan apa? Dzarfun. Iya. Wastilahan sementara secara istilah. Yang qasimu ila kismain terbagi menjadi dua bagian. Terbagi menjadi dua bagian. Dzarfuz zamanin ada yang menunjukkan atas waktu. Wa dzarfu makanin dan ada yang menunjukkan atas apa? Tempat. Jadi ada waktu, ada tempat. Iya. Fa dzarfuz zaman, maka dzarf zaman dulu. Nanti makannya. Ta'rifu pengertiannya. Huwasmuz zamanil mansubu. Bitakdiri fi. Dia isim zaman yang mansub dengan takdir fi. Mitaluhu contohnya, ji'tul yauma. Ji itu, ji dari kata ja'a. Ji itu, ja'a datang, tu apa artinya tu? Saya. Berarti apa artinya ini?
Saya datang al-yauma. Apa antum terjemahkan? Yauma hari. Kalau di kamus yauma itu hari. Tapi di sini maf'ulun fi. Apa antum bilang? Saya datang pada hari ini. Antum tambahkan ini kan ada alnya. Karena kalau ada al berarti tertentu. Paham tambah ini? Ini itu karena tertentu karena ada siapa? Alnya. Kalau tidak ada al, maka antum katakan misalnya ji'tu yauman. Antum artikan saya datang pada suatu hari. Suatu hari. Karena nakiro. Jadi nanti itu lagi insya Allah tambahan arti saat kita melihat dalam konteks. Pakai al atau tidak. Ma'rifah atau nakiro. Paham ya? Jelas ini. Ji'tul yauma. Lihat fal yauma dorfu zamanin mansub. Maka yaum adalah dorf zaman yang mansub. Wahuwa yadullu ala zaman. Dan dia menunjukkan atas waktu. Alladhi waqa'a fihil maji. Yang terjadi. Yang waqa'a terjadi fihi padanya al-maji kedatangan. Terjadi padanya kedatangan. Yaitu saya datang pada hari ini. Wa mitlul yaum. Semisal dengan yaum adalah lailatan sama. Wa gudwatan sama. Wa bukrotan sama. Saya sudah artikan ini di Miftah ya. Paham ini? Kalau mau tahu artinya ada di mana? Di Miftah. Saya sudah kasih artinya. Iya. Wa bukrotan. Wa saharon. Artinya di sini kita langsung fokus kepada lafat-lafat yang biasa menjadi maf'ulun fi dari dzarfu zaman. Nanti akan kembali ditegaskan di buku berikutnya lebih dalam lagi. Lebih rinci lagi. Wa saharon wa godan wa atamatan wa sobahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan. Sering itu abadan. Khalidina fiha abada. Apa irobnya abadan? Ya langsung bilang maf'ulun fi waktu. Wa minhu qaulu ta'ala diantaranya firman Allah Ta'ala. Saya alamuna godan. Mereka akan mengetahui besok. Besok itu menunjukkan atas apa? Waktu. Dan di sini mansub. Jangan lupa artikan pada. Mereka akan mengetahui pada hari esok. Paham kan? Jelas ini. Karena harus ada makna fi. Wa qaulu ta'ala dan firman Allah Ta'ala wasabbihuhu bukratan wa asila. Kenapa mansub bukratan? Maf'ulun fi. Wa qaulu dan firman Allah Ta'ala walan yatamannauhu abadan. Mana maf'ulun fi-nya? Abadan. Fadzarfuz zaman. Maka dzarf zaman itu adalah ibaratun anil layali wal ayam. Wal ayyam. Maka dzarf zaman itu berarti dia ibarat dari hari malam-malam dan hari-hari. Berarti itu sih sebenarnya. Kesimpulan yang bagus sekali ini. Dzarf zaman itu kan ibarat dari hari-hari dan malam-malam yang berlalu. Paham ini? Ya seperti ini bilang abadan. Selama-lamanya ya kan hari dan malam yang berlalu. Ya kan? Itu ibaratnya itu. Wa ma asbah dzalik dan apa yang mirip dengan itu. Min asma'iz zaman. Dari isim-isim yang menunjukkan atas waktu. Seperti apa? Nah contoh as-sanah. Tidak disebut oleh penulis tak? As-sanah. Apa artinya sanah? Tahun. Wasyahar. Apa syahar? Bulan. Waddahar. Kalau dahar. Masa. Iya. Biasa juga digunakan dalam bahasa Arab. Ad-dahar juga tahun. Cuma ad-dahar ini bisa sepanjang masa. Ad-dahar ini bisa sepanjang masa. Bisa juga diartikan sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Ini semuanya. Selesai. Untuk dzarf zaman. Sisa dzarful makan. Kita ambil lagi. Kita sikat. Masih banyak waktunya. Waktunya. Sudah dulu. Lanjut. Mudah ini. Wa dzarful makan. Mumpung bisa cepat. Dzarful makan. Iya Pak Hari? Antum masih mau? Lanjut lagi sampai selesai. Baik. Dzarful makan. Dzarf makan. Qala al-musannifu rahimahullah. Kata menunjukkan atas tempat ya.
Tapi sebentar saya akan kasih tahu artinya, cara menerjemahkannya. Tadi pada. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, wa dzarful makan, kata menunjukkan atas tempat. Huwa ismul makanil mansub. Dia sama. Isim yang menunjukkan tempat dan dia mansub. Paham Ali? Lihat bukunya. Siapa kau lihat sebelah itu? Siapa? Siddiq. Enggak usah lihat dia. Lihat buku. Memangnya Siddiq itu orang aneh. Karena dia pakai baju biru. Iya. Jadi dia, atau antum jengkel karena Siddiq bilang lanjut? Mana antum ini Ali? Perhatikan bukunya. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, wa dzarful makan, kata yang menunjukkan atas tempat. Huwa ismul makan, dia adalah isim makan. Berarti menunjukkan, kata menunjukkan atas tempat itu isim. Isim. Isim yang menunjukkan atas tempat, al-mansub. Dan dia mansub. Jadi tidak semua itu isim yang menunjukkan atas tempat, antum bilang maf'ulun fi. Tidak, harus mansub. Terus setelahnya, bitakdiri fi. Dengan ditakdirkan makna fi. Dalam terjemahannya nanti, antum terjemahkan pakai awalan di. Itu bedanya dengan zaman. Sama-sama fi. Sama-sama fi. Tapi pada waktu bilang pada. Kalau tempat di. Di. Paham boleh? Boleh? Lihat contoh amama. Jadi jangan antum bilang pada depan. Pada depan. Tidak cocok. Antum bilang apa? Di depan. Takdirkan makna fi. Tapi kalau antum buka kamus, antum tahu ini amama diartikan depan saja. Ini kita tahu ketika konteks susunan kalimat. Susunan kalimat. Jadi di depan. Wa khalfa, di belakang, wa kuddama, wa ro'a, wa fauqa, wa tahta, wa inda, wa ma'a, wa izza'i, wa hida'a, wa tilqa, wa huna, wa samma. Wa ma'asbah dalik, dan apa yang serupa dengan itu. Semua ini ada artinya. Kuddama sama dengan makna amama. Waro'a sama dengan makna khalfa. Ya, sinonimnya itu. Sementara fauqa di atas, tahta di bawah, inda di sisi, ma'a bersama. Sering sekali kita dapat ma'a. Wa iza'a, hida'a, tilqa'a sama artinya di hadapan. Di hadapan, huna, di sini, sama. Bukan summa ya, kalau summa itu huruf atof. Ini sama, sa. Itu dhorof, tempat. Sama di sana. Sama artinya apa? Di sana. Wa ma'asbah dalik, dan apa yang mirip dengan itu. Karena ini tidak disebut ke semuanya. Ini hanya sekedar contoh. Ini hanya sekedar apa? Contoh. Syarah. Anna utsani minad dzarfi, jenis kedua dari dzaraf, wa huwa dzarful makan, yaitu dzaraf makan. Ta'rifu pengertiannya, huwasmul makanil mansub bi takdiri fi. Dia adalah isim yang menunjukkan atas tempat, mansub dengan takdir makna fi. Misalnya contohnya jalastu tahta syajarati, saya duduk di bawah pohon. Di bawah pohon. Irobnya tahta dzarf makan. Tahta berarti dzarf makan. Wa ismun mansubun yadullu ala makan. Dia adalah isim mansub menunjukkan atas tempat. Wuqu'il fi'ili, terjadinya pekerjaan. Mudah sekali kalau tadi waktu. Kalau ini tempat. Wa qad dzakara al-musannifu, telah disebutkan oleh penulis. Minal alfadid dalati, dari lafaz-lafaz yang menunjukkan alal makan, atas tempat. Salasata asyara lafdon, ada 13 lafaz. Ada 13 lafaz. Tapi ini bukan pembatasan ya. Bukan. Ini sekedar contoh saja. Wahia, dan dia adalah amama. Wahabi makna kuddama. Amama ya semakna dengan kuddama. Di depan. Mitil contoh jalastu amama syekhi. Saya duduk di depan syekh. Wa khalfa, sementara khalfa. Wahwa aksu amama. Dia adalah aksu amama. Kebalikan dari amama. Aksu artinya kebalikan. Kebalikannya amama. Apa kebalikan amama, Irwan? Khalfa. Iya, apa artinya? Di belakang. Nah, shallaitu khalfal imam. Saya sholat di belakang imam.
Wa kuddama, dan demikian pula kuddama nahwu qaulika, contohnya ucapan kamu al-hadiqatu kuddamal manzil, kebun di depan rumah. Manzil rumah ya, manzil itu rumah artinya al-bait. Wa waro'a bimakna khalfa, sementara waro'a bermakna di belakang. Sama, waro'a bermakna di belakang. Nah qauli ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, fanabaduhu waro'a duhurihim, maka mereka membuangnya di belakang punggung mereka. Waro'a di belakang. Wa fauqa ismun lil makanil ali, sementara fauqa adalah ismun, nama, lil makanil ali, untuk tempat yang tinggi. Berarti apa itu ator? Di atas. Nama untuk tempat tinggi berarti di atas. Iya. Nah qouli ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, wa huwal qahiru fauqa ibadi. Dia adalah Allah yang tinggi fauqa ibadi, di atas hamba-hambanya. Di atas hamba-hambanya. Wa tahta, sementara tahta ismun lil makanis safil, nama untuk tempat yang rendah. Apa berarti ini Bang Panji? Di bawah. Santa, safil artinya di bawah. Nah qauli ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, yubayi'unaka tahtas syajarah, mereka membaiatmu di bawah pohon. Mereka membaiatmu di bawah pohon. Udah. Wa inda, dan inda. Kalau inda apa? Ismun lima qaruba minal makan. Dia nama terhadap apa saja yang dekat dari tempat itu. Yang dekat. Jadi inda itu makanya diterjemahkan di sisi. Sisi mananya? Umum. Jadi dia di depan, kiri, kanan, belakang, atas, bawah. Yang penting di sisinya. Itu disebut apa? Indah. Itu disebut indah. Jadi dia nama untuk tempat, dia nama untuk apa yang dekat dari tempat. Yang penting dekat. Iya, yang penting dekat. Indah, di sisi. Kita terjemahkan di sisi. Nah qouli ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, fadkurullaha indal masy'aril haram. Berzikirlah kepada Allah indal masy'aril haram, di sisi masy'aril haram. Itu ketika datang masy'aril haram, di dekatnya ya lambang-lambang haram, maka berzikirlah kepada Allah. Ini untuk orang yang haji. Ini orang yang haji. Dia ke Mina, Arafah, Muzdalifah, orang-orang haji. Mereka semuanya dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a, sementara berikutnya ma'a, ismun limakanil musahabati. Kalau ma'a itu nama untuk tempat yang menunjukkan kebersamaan. Musahabah, yang bersahabat dengannya, bersama dengannya. Sahabat dinamakan sahabat karena teman. Paham ya? Karena berkawan. Jelas ini kan? Iya. Berarti diartikan apa? Bersama. Nahwu qouli ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, arsilhu ma'ana. Utus dia bersama kami. Utus dia bersama kami. Sementara berikutnya wa iza'a. Sementara iza'a ay muqabil, yaitu di hadapan. Kalau iza'a di hadapan. Nahwu qaulika, contohnya adalah ucapan kamu, waqaftu iza'al maktabah. Saya duduk, saya berdiri. Apaan? Saya berdiri iza'al maktabah. Di iza' perpustakaan. Apa artinya iza'a? Di hadapan perpustakaan. Wa hida'a bimakna qoriban. Sementara hida'a bermakna dekat. Dekat. Ya, nahu qaulika, contoh ucapan kamu, jalastu hida'al masjid. Saya duduk dekat masjid. Saya duduk depan masjid. Wa tilqa'a, sementara tilqa'a ay muqabil. Sementara tilqa'a dia bermakna muqabil. Sama tadi di hadapan. Nahwu qouli ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, walamma tawajjaha tilqa'a madyana. Ini tentang kisahnya Nabi Musa. Tatkala dia mengarah tilqa'a, ke arah Madian. Madian nama tempat. Ke arah
Madian. Selesai. Kemudian berikutnya wahuna. Berikutnya adalah huna. Kalau huna apa? Ismun di isyarati, ismu isyaratin lil makanil qarib. Dia nama untuk menunjuk tempat yang dekat. Artinya di kita apa? Kalau menunjuk tempat yang dekat. Apa artinya? Di sini. Nah qaulika contoh ucapan kamu jalas tuhuna. Saya duduk huna. Apa artinya Mas Ibrahim? Saya duduk di sini. Wasamma, kemudian sama ini yang terakhir. Ismun li isyaratin, ismu isyaratin lil makanil ba'id. Lawannya. Isim untuk menunjuk tempat yang jauh. Jadi kita artikan apa kalau jauh? Di sana, takulu kamu katakan jalas tu sama. Saya duduk di sana. Ya, ai hunaka. Ini penggunaan lain. Yaitu hunaka. Sama, hunaka artinya apa? Di sana juga. Wa kada yuqalu fi baqiyati asma'il jihad. Masya Allah. Demikian pula antum kada, demikian pula yuqalu dikatakan. Demikian pula dikatakan fi baqiyati pada sisa asma'il jihad. Pada sisa isim-isim yang menunjukkan arah. Isim-isim yang menunjukkan apa? Arah. Kan tadi sudah depan, sudah di belakang, sudah di atas, sudah di bawah. Sisa mana arah? Kan sudah depan tadi, sudah ada depan. Sudah ada di belakang. Sudah ada juga apa tadi? Di atas. Sudah ada juga di bawah. Sisa? Kanan kiri. Nah contoh yamina, shimala. Itu dia. Contoh yamina, kanan, shimala, kiri. Selesai, genap. Genap. Yang tidak disebutkan oleh penulis. Inilah kata-kata yang biasa menunjukkan atas tempat. Jadi nanti kalau antum jumpai dalam baca kitab Gundul, bilang maf'ul ma'ah. Bilang maf'ulun fihi. Bilang katakan dia maf'ulun fihi. Selesai. Alhamdulillah kita bisa ambil 2 tanpa melewati waktu. Jadi tidak ada yang didolimi. Alhamdulillah. Tambah Abdullah masih ada waktu? Hah? Baik, alhamdulillah. Insya Allah besok kita masuk lagi yang kelima, hal. Seharusnya maf'ul lagi ya, tapi penulis pisahkan. Jadi belum bahas 3 maf'ul dulu. Ya, 3 maf'ul. Maf'ul bi, mutlak, maf'ulun fi. Sebenarnya masih ada 2. Ada maf'ul li ajli sama maf'ul ma'ah. Tapi belum antarai dulu dengan pembahasan hal dan tamyiz. Hal dan apa? Tamyiz. Insya Allah besok kita lihat hal tamyiz. Iya, insya Allah ta'ala. Ada pertanyaan? Maksudnya? Itu masalah susunan. Tidak apa-apa. Fiilnya di sini. Dah. Masdarnya di goa. Paham tak? Tidak apa-apa di Kalimantan juga tidak apa-apa. Yang penting sama lapannya. Tidak apa-apa. Dah. Maksudnya tidak harus terletak langsung setelah fiil. Tidak harus. Itu maksudnya tuh. Tidak harus. Yang penting dia masdar sama dengan lafaz fiilnya atau sama dengan maknanya. Ada lagi? Allah. Allah huruf jar. Beda. Allah huruf jar. Sementara fauqa maf'ul fi. Sama di atas. Nah, 1 huruf 1 isim.
Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta